Masih bersama kami di Presisi Pagi. Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Jawa Barat bersama jajaran Polres berhasil mengungkap jaringan pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di wilayah kota dan Kabupaten Bandung. Sebanyak 7 orang pelaku termasuk penadah dan joki motor curian berhasil diamankan dalam operasi tersebut. Pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari 2 laporan polisi yang masuk pada 19 April 2025. Pencurian terjadi pada malam hari sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat di area Pujasera depan Telkom, Kecamatan Dayuhkolot. Saat itu 2 unit sepeda motor Honda Beat milik korban hilang saat diparkir sekitar 10 meter dari warung makan milik salah satu korban, Wulansari. Total kerugian yang dialami ditaksir mencapai 35 juta rupiah. Melalui penyelidikan intensif, unit Reskrim Polsek Dayuhkolot memperoleh informasi penting pada 20 April 2025. Seorang pelaku berinisial R diamankan warga saat kepergok mencuri motor Yamaha WR di depan Masjid As-Sofia, Dayuhkolot. Dalam pemeriksaan awal, pelaku mengakui keterlibatannya dalam sejumlah aksi pencurian sepeda motor. Dari hasil pengembangan kasus, 6 pelaku lain yang terlibat dalam jaringan tersebut turut diamankan, yaitu R, 32 tahun, O, 50 tahun, K, 36 tahun, RP, 25 tahun, YA, 28 tahun, LK, 22 tahun, dan ASR, 20 tahun. Mereka berperan sebagai penadah dan joki yang bertugas mengambil dan menyerahkan motor curian. Dari penggerebekan yang dilakukan, polisi berhasil mengamankan 11 unit sepeda motor berbagai jenis, terdiri dari 8 unit Honda Beat, 1 unit Honda Scoopy, 1 unit Yamaha XSR, dan 1 unit Yamaha WR Trail. Kendaraan-kendaraan tersebut diketahui merupakan hasil curian, mayoritas berasal dari wilayah kota Bandung serta sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung, seperti Dayuhkolot, Bale Endah, dan Bojong Soang. Modus operandi yang digunakan para pelaku adalah mencuri sepeda motor di berbagai lokasi, kemudian menghubungi penadah bernama Odik. Setelah tercapai kesepakatan, kendaraan curian diambil oleh para joki dan diserahkan kepada Odik. Selanjutnya, nomor polisi kendaraan diganti dan sepeda motor dijual kembali dengan keuntungan antara 2 hingga 3 juta rupiah per unit. Hingga saat ini polisi masih memburu 2 pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang, yaitu Mehmet alias Abang dan Kiki. Selain itu, proses pelacakan terhadap kendaraan curian lain yang belum ditemukan terus dilakukan oleh tim gabungan unit Resum dan unit Ranmor Polresta Bandung. Pengungkapan ini menunjukkan komitmen jajaran kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan menindak tegas pelaku yang meresahkan masyarakat. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Guna meningkatkan profesionalisme dan kesiapan personil dalam menghadapi berbagai situasi tugas, Direktorat Samapta atau Ditsamapta Polda Kalimantan Utara menggelar latihan peningkatan kemampuan menembak gas air mata. Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah keterampilan dan ketepatan personil dalam penggunaan alat pengendali massa tersebut. Latihan yang dilaksanakan secara terstruktur ini menekankan pada penguasaan teknik menembak gas air mata yang benar dan aman, serta pemahaman terhadap prosedur operasional standar atau SOP yang berlaku. Personil dilatih dalam berbagai skenario penanganan aksi unjuk rasa maupun situasi kontingensi lainnya yang memerlukan penggunaan gas air mata sebagai salah satu upaya pengendalian massa. Melalui latihan yang intensif ini, Ditsamapta Polda Kalimantan Utara berupaya untuk memastikan bahwa setiap personil memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menggunakan gas air mata secara efektif dan proporsional. Hal ini penting untuk meminimalisir potensi kesalahan prosedur dan menjamin keamanan baik personil maupun masyarakat dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
Peningkatan kemampuan menembak gas air mata ini menjadi bagian dari komitmen Ditsamapta Polda Kalimantan Utara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan tugas. Dengan personil yang terlatih dan profesional, diharapkan Ditsamapta Polda Kalimantan Utara dapat semakin optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kalimantan Utara. Kabar membanggakan datang dari Bandar Lampung, di mana tim polisi cilik atau Pocil binaan Satlantas Polresta Bandar Lampung berhasil meraih gelar juara pertama dalam perlombaan tingkat Polda Lampung. Ajang bergengsi yang digelar di Gedung Presisi Mapolda Lampung pada Rabu 23 April 2025 ini merupakan bagian dari peringatan HUT ke-45 Yayasan Kemala Bayangkari. Perlombaan yang diikuti oleh 15 perwakilan Pocil dari berbagai Polres jajaran Polda Lampung ini menjadi ajang unjuk kebolehan bagi para tunas bangsa dalam menampilkan kedisiplinan dan kekompakan. Namun, penampilan memukau dari Pocil Polresta Bandar Lampung berhasil mencuri perhatian dan mengungguli seluruh kontestan. Keberhasilan gemilang ini tak lepas dari bimbingan intensif Ketua Bayangkari Cabang Kota Bandar Lampung, Nyonya Vera Alfred Tilukai, serta dukungan penuh dari Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai, dan Kasatlantas Polresta Bandar Lampung, Kompol Rido Rafika. Sinergi dan dedikasi dari berbagai pihak ini membuahkan hasil yang membanggakan. Kasatlantas Polresta Bandar Lampung, Kompol Rido Rafika menyampaikan rasa bangga atas prestasi yang diraih oleh tim Pocil. Torehan prestasi ini merupakan hasil latihan keras para Pocil selama beberapa bulan terakhir dan juga didukung penuh oleh para orang tua wali. Tim Pocil Polresta Bandar Lampung sendiri terdiri dari anak-anak sekolah dasar pilihan yang telah melalui seleksi ketat. Mereka tidak hanya dilatih dalam keterampilan baris berbaris, tetapi juga ditanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama tim sebagai upaya pembentukan karakter generasi muda yang tangguh dan berprestasi sejak dini. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan Polresta Bandar Lampung, tetapi juga mengharumkan nama kota Bandar Lampung di tingkat provinsi. Dari Humas Polres Bandar Lampung, Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Momen personil Satpol Airut Polres Manggarai Barat, Ditpol Airut Polda NTT, dan KP Penguin 5011 Korpol Airut Baharkam Mabes Polri bersama masyarakat membersihkan sampah di pantai Pulau Monyet, Labuan Bajo, Manggarai Barat. Aksi bersih sampah ini dilakukan sejumlah anggota Polri berbaju biru dari Korps Polairut Polres Manggarai Barat. Selain melibatkan personil Satpol Airut Polres Manggarai Barat, juga melibatkan anggota Ditpol Airut Polda NTT dan Kampung Penguin 5011 Korpol Airut Baharkam Polri. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian Polri terhadap lingkungan. Dalam aksi ini, pihak Polri berhasil mengumpulkan sampah organik dan non-organik mencapai 400 kg dengan berbagai macam jenis dan ukuran. Mayoritas sampah yang dikumpulkan seperti plastik serta serpihan-serpihan kayu dalam ukuran kecil hingga sedang. Kegiatan ini juga merupakan bentuk dukungan dalam menjaga kebersihan kota Labuan Bajo seperti pantai yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Terlebih, Pantai Pulau Monyet menjadi salah satu jalur bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke berbagai tempat wisata di Labuan Bajo, termasuk kawasan Taman Nasional Komodo. Dari Humas Polres Manggarai Barat, Polda NTT melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Riau kembali menggencarkan program Police Goes to School dengan menyambangi Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru, Senin 21 April 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Taufik Lukman Nur Hidayat, yang didampingi Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau, AKBP Dasril.
Berikut informasi selengkapnya. Rangkaian kegiatan dimulai dengan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMAN 8 Pekanbaru. Dalam kesempatan tersebut, Dirlantas Polda Riau dan tim memberikan edukasi mengenai keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamsel Tipcar Lantas kepada para pelajar, guru, serta staf sekolah. Sebagai bentuk perhatian, helm, brosur, dan tumbler turut dibagikan kepada para siswa. Kombes Pol Taufik Lukman menyampaikan bahwa program Police Goes to School ini merupakan upaya strategis dalam menekankan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas di Provinsi Riau yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Dirlantas Polda Riau menyoroti bahwa korban kecelakaan didominasi oleh usia produktif, termasuk pelajar, sehingga edukasi sejak dini menjadi krusial dalam menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas. Dalam kesempatan interaktif tersebut, Dirlantas Polda Riau mengajak seluruh elemen sekolah untuk menjadi pelopor keselamatan di jalan raya. Sebagai simbol kepedulian terhadap keselamatan berkendara, puluhan helm standar nasional Indonesia atau SNI, tumbler, dan brosur keselamatan lalu lintas dibagikan kepada para siswa-siswi SMAN 8 Pekanbaru. Siswa-siswi SMAN 8 Pekanbaru serta para guru menyampaikan apresiasinya atas kunjungan dan materi yang disampaikan oleh Ditlantas Polda Riau. Materi tentang tata tertib berlalu lintas sangat bermanfaat dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya. Siswa-siswi SMAN 8 Pekanbaru berharap kegiatan positif seperti ini dapat terus berlanjut dan mengucapkan terima kasih kepada Ditlantas Polda Riau beserta tim. Dari Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.